kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ibadah dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan Kau berkati ya Tuhan, juga setiap kakak-kakak yang melayani pada hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkati ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah anak sekolah minggu yang ada di rumah bisa duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan setiap berkat-Mu, haleluya, amin. Kita akan angkat pujian I Love You Jesus. Buat kasih setia
Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang ada yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi anak-anak yang mendengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada, dan supaya mereka bertumbuh dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, kira-kira firman Tuhan yang kemarin yang Kak Mia bawain masih ingat nggak tentang apa? Judulnya kan tentang ketaatan. Terus masih ingat namanya siapa? Hamba yang taat. Ingat nggak? Ada yang masih ingat? Yaitu Nabi Elia. Nabi Elia. Nah, kemarin kami membawakan cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia yang begitu taat kepada Tuhan, di mana pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Di situ ada suatu rencana Tuhan terhadap hidup Elia, yaitu Tuhan menjaga Elia, Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit itu. Nah, ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sungai itu, nah Elia langsung pergi aja. Dia tidak membantah, dia tidak ngomel sama Tuhan, aku tidak mau pergi ke sana, aku tidak tahu apa-apa di sana. Nanti kalau aku kenapa-napa, gimana Tuhan? Nah, kita lihat di situ Nabi Elia tidak ngomong apa-apa sama Tuhan. Nabi Elia pergi saja ke Sungai Kerit. Dia pergi ke Sungai Kerit dan kita lihat di situ ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Elia. Segala apapun yang dia ingini, segala apapun yang menjadi kebutuhan jasmani kebutuhan jasmani Tuhan sediakan melalui burung gagak. Nah, kita lihat. Nah, kami akan sambung kembali firman Tuhan, yaitu masih di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-17 ayat 17 sampai ayat 17 ayat 7 sampai yang ke-24. Nah, di sini sama seperti ceritanya ini tentang masih Nabi Elia. Nabi Elia yang ketika Tuhan juga di dalam ayatnya yang ke-8 di situ Tuhan berbicara kayak seperti ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan menyuruh dia ke janda yang ada di Sarfat. Nah, di sini kita lihat bagaimana tindakan Elia terhadap Tuhan. Tuhan menyuruh untuk Elia pergi ke janda di Sarfat. Nah, kita lihat kembali di sini Elia tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Elia tetap taat mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Elia, pergilah engkau ke janda yang ada di Sarfat. Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik, ketika Elia pergi di sana, nah Tuhan juga memelihara kehidupannya di Sarfat bersama janda dan seorang anak dan anaknya yang masih kecil di situ. Firman Tuhan mengatakan, kita bisa dilihat di sini terjadi sesuatu mujizat terjadi di rumahnya janda di Sarfat. Kita bisa lihat ketika janda Sarfat yang tidak mempercayai ini Nabi Elia, tapi kita bisa melihat Tuhan begitu sangat mempedulikan kehidupan Nabi Elia, sehingga dengan pelantaran Nabi Elia terhadap janda Sarfat ini, nah mereka mengalami
mengalami sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu di dalam rumahnya, yaitu melalui kebutuhan-kebutuhan yang ada, kebutuhan-kebutuhan janda Sarfat. Ketika dia khawatir, janda yang di Sarfat ini khawatir tentang hal apa yang mereka mau makan, mereka mau minum. Nah, ketika dengan keberadaan Nabi Elia di tempat janda yang di Sarfat ini, kita lihat di sini pemeliharaan Tuhan nyata. Tuhan adakan semua apapun yang menjadi kebutuhan mereka, mulai dari soal makan di sini, karena firman Tuhan berbicara di sini mereka mengalami kekurangan yang sangat kekurangan, yaitu dengan makanan-makanan yang ada, bukan minuman yang ada, sangat kekurangan. Tapi kita bisa lihat di sini dengan keberadaannya Nabi Elia, karena Nabi Elia itu dengar-dengaran sama Tuhan. Nabi Elia itu dengar-dengaran sama Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan Nabi Elia dicukupkan oleh Tuhan. Diberkati juga janda yang ada di Sarfat ini, rumahnya diberkati oleh keberadaan Nabi Elia. Kita bisa lihat di sini adik-adik, kalau adik-adik dengar-dengaran juga sama papa, sama kakak, sama guru-guru juga yang ada di sekolah, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada juga dengar-dengaran taat, pasti Tuhan memperhatikan itu. Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan memberkati setiap apapun yang menjadi kebutuhan adik-adik. Kita bisa lihat keberadaan Nabi Elia di rumah janda yang di Sarfat, keberadaannya di rumah janda di Sarfat, sehingga keluarga ini dipulihkan, keluarga ini diberkati. Karena kita lihat dalam pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-24 ini, di sini berbicara tentang mujizat, tentang juga berbicara tentang mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi terhadap anaknya janda yang di Sarfat ini melalui Nabi Elia. Nah, dengan adanya Nabi Elia juga, Tuhan pelihara janda Sarfat bersama anak-anaknya, dengan Tuhan mengadakan apapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada. Kita bisa lihat di sini adik-adik. Nah, ini karena apa? Ketaatan Nabi Elia. Tuhan suruh Nabi Elia ke Kerit, sungai Kerit. Nabi Elia ikut pergi. Tuhan suruh Nabi Elia ke janda di Sarfat. Nabi juga Elia pergi. Nah, dia tidak apa? Dia tidak menolak, dia tidak mau membantah, dia tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Dia semua ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan suruh si Nabi Elia pergi kemanapun, dia tetap dengar-dengaran. Kita lihat di sini ketaatan Nabi Elia terhadap Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh terhadap Nabi Elia yang ada. Jadi adik-adik juga harus belajar seperti Nabi Elia, yaitu ketaatannya. Hal-hal yang kecil, meskipun disuruh mama papa ambilin air dong dek, taat aja, dengar-dengar aja, pergi ambil air. Dalam segala hal kita mau belajar ya adik-adik. Puji Tuhan, hanya ini firman Tuhan yang kami dapat bawakan di pagi hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti dan dapat belajar di rumah, belajar firman Tuhan mengenai ketaatan, yaitu ketaatan Nabi Elia. Nabi Elia yang begitu sangat taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mau berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang dalam surga. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tolong buat anak-anak sekolah minggu, keterbatasan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan yang terus akan membukakan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus-Mu terhadap anak-anak sekolah minggu yang ada, supaya mereka semakin hari mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak yang taat tentunya kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan teman-temannya juga, bahkan keluarganya, orang tuanya, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapak yang baik.
Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah.